Halo teman-teman semuanya, saya Rizky Ainun Fadila. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai keterampilan percakapan. Pernahkah Anda merasa canggung saat harus berbicara di lingkungan kerja, terutama pada saat rapat? Percakapan yang efektif adalah kuncinya. Pada video kali ini, kita akan mengupas 3 poin penting dalam keterampilan percakapan. Poin pertama dan yang paling fundamental adalah perkenalan diri. Perkenalan diri bukan sekedar formalitas. Perkenalan yang baik akan membuat rekan kerja merasa nyaman dan melihat Anda sebagai individu yang kompeten. Bagaimana caranya? Bicaralah dengan nada yang tenang, tidak terburu-buru, seolah-olah memang sudah menguasai situasinya. Perhatikan kecepatan dan intonasi bicaranya. Suara yang stabil dan intonasi yang tepat akan membuatnya terdengar lebih profesional. Lakukanlah perkenalan singkat, mulailah dengan sapaan yang ramah, lalu sebutkan nama dengan jelas. Setelah itu, tunjukkan peran ataupun posisi. Dan yang paling terpenting, jelaskan secara singkat kontribusi atau nilai apa yang akan Anda bawa ke dalam tim. Good morning everyone, my name is Ainun and I'll be the new project coordinator for this initiative. I'm looking forward to working with all of you and contributing to the team success. Welcome Ainun, it's great to have you on board. My name is Rani, I'm the lead designer. We're excited to start this project with you. Selanjutnya, yang tak kalah penting itu bagaimana cara menerima dan menolak saran. Mari kita mulai dengan cara menerima saran. Seringkali kita hanya mengangguk atau bilang iya, padahal ada cara yang jauh lebih efektif untuk menunjukkan penghargaan. Gunakan kalimat afirmatif yang memvalidasi masukan mereka. Tujuannya adalah membuat lawan bicara merasa didengarkan dan idenya dihargai. Nah, sekarang bagaimana jika tidak setuju dengan saran tersebut? Jangan langsung mengatakan tidak, itu ide yang buruk. Sebaliknya, mulailah dengan mengakui saran mereka terlebih dahulu. Lalu, berikan alasan yang logis mengapa ide tersebut mungkin tidak cocok untuk saat ini. Dan tawarkan alternatif ataupun solusi lain. Pastikan bahasa yang digunakan itu netral agar tidak menyinggung, serta gunakan intonasi yang tepat. I suggest we allocate a significant portion of our budget to a new social media campaign. It could generate a lot of buzz for the product launch. That's an excellent suggestion, Sarah. I agree that a strong social media presence is crucial. We shall definitely explore that option further. While I understand the potential, I'm not sure if that's the right approach for our target demographic. I believe a traditional media campaign might yield better results. Perhaps we could consider it for a later phase? Membuat janji dan penawaran. Ketika sedang membuat janji, gunakanlah kata-kata yang tegas dan tanpa keraguan. Begitu pula saat menawarkan bantuan. Cobalah untuk lebih spesifik. Dan yang terpenting, intonasi suara juga berperan penting dalam komunikasi. Sampaikan janji dan tawaran dengan nada yang tulus dan meyakinkan. I'm a bit concerned about hitting the deadline for the report. I have a few other texts that are also urgent. Don't worry, Rani. I promise to review the draft by the end of the day to ensure we are on track. Also, if you need assistance with the data analyst, I can offer to reassign some of your other tasks to another team member to give you more time. Nah, teman-teman, jadi itulah ketiga poin penting dalam keterampilan percakapan di lingkungan kerja. Komunikasi bukan sekedar menyampaikan kata-kata, tapi juga membangun hubungan dan menciptakan pemahaman. Terutama dalam lingkungan kerja, kemampuan komunikasi verbal yang baik akan membedakan Anda dari yang lain. Terima kasih teman-teman semuanya.